Saudara, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Pemahaman Tritunggal sendiri dirumuskan dari Alkitab oleh bapak-bapak gereja sejak Konsili Nikea tahun 325 Masehi dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep dari pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme, yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada peran yang jelas, yaitu Yesus sebagai Allah Anak yang dibaptis, Allah Bapa berbicara dari surga, dan Allah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan mungkin tidak mudah dicerna. Maka pemahaman Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dalam tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat, tapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen seperti Pentakosta, Injili, Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja memegang doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah, pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. Karena itu, waspadalah terhadap pemahaman yang salah ini. GBI sendiri lewat pengakuan iman dan pengajaran dasar secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Allah Anak sebagai pendamai dan juru selamat, Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Mari kita sambut hadirat Tuhan dengan sukacita. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat ini. Kami bawa pujian, penyembahan, syukur kami yang terbaik. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan. Kau memberikan kami sukacita, kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap menyembah, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, perkuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat persembunyian kami Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hati, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat persembunyian kami Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan. tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Lebih lagi, Engkaulah sumber kekuatan hati.
pujian kami Tuhan. Kami mau bersuka cita bagimu Tuhan. Yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Mari kita tepuk tangan. Semuanya kita tepuk tangan. Kita percaya hanya Yesus yang layak terima pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hatiku percaya hanya padamu, hatiku percaya. Allah menara. Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang bersyukur sama-sama katakan bersyukur sama-sama katakan amin. Mari kita nyatakan lagi di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Amin. dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara. Allah menara dan kota perlindungan. Semuanya Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. semuanya nyatakan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semuanya ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang Tuhan, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tepuk tangan kemuliaan, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Kita percaya bahwa kita bukan hanya pemenang, tapi kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Ini keyakinan kami Tuhan. Ini iman kami. Ini yang kami percaya bahwa kami lebih dari pemenang. Amin. Semuanya tepuk tangan. Sorak-sorak bagi Tuhan. Let's go. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah
waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satukan hati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah ini bersama dengan Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami, persembahan syukur kami Tuhan. Berkati setiap kami, berkati persembahan kami Tuhan, agar menjadi dupa yang harum bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, mari kita siap memberikan untuk Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan yang sempurna, waktumu selalu yang terbaik. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, katakan sama-sama. Tuhan
memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau memberkati, Engkau penyembuh setiap kami, penolong setiap kami. Tuhan, Engkau kami percaya sebagai satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami. Hari ini sampai selama-lamanya tidak berubah. Banyak orang menyangsikan ketuhanan Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang menyangkal bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja. Tapi lihat setiap kami Tuhan yang datang dengan setia, dan kami percaya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan dan Raja atas kami. Tidak ada Tuhan selain daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Itu yang kami percaya. Dan Tuhan, terima kasih juga Engkau membawa setiap kami ke dalam rancangan keselamatan. Sehingga kami ini yang seharusnya binasa, Kau berikan hidup yang kekal, hidup yang baik, hidup yang penuh dengan kebaikan kelimpahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bentuk setiap kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami hidup menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, sehingga kami Kau pandang sebagai hamba yang jahat. Kami mau jadi hamba yang baik, hamba yang dapat dipercaya, hamba yang menyenangkan dan berkenan di-Hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau duduk diam pada pagi hari ini. Kami mau buka telinga kami tapi juga hati kami, supaya kami dengar firman Tuhan, dan kami tidak hanya jago mendengar, tetapi hidup di dalam firman itulah yang kami mau lakukan setiap saat, setiap waktu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, masih ada yang ingat saya nggak ya dulu pernah kesini? Ada yang pernah ketemu nggak ya? Berarti jemaat baru semua ini ya? Baru bertobat ya? Nama saya Alvin Kurniawan. Saya hamba Tuhan di Cengkareng, Gereja Betel Indonesia di Cengkareng. Jauh tempatnya dari sini. Kalau jalan kaki ya, kalau naik mobil ya enggak terlalu jauh. Oke, Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan? Hari ini saya temanya jelas sekali, yaitu tentang Yesus Tuhan itu satu-satunya jalan. Siapa yang percaya tidak ada jalan lain selain nama Yesus? Amin. Mau digugat, mau dibilang apa, Yesus bukan inilah, Yesus bukan itu, saya tetap percaya Yesus satu-satunya jalan untuk selamat. Amin. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Saya rasa tidak ada khotbah firman Tuhan yang lebih keren daripada tema ini Bapak Ibu Saudara. Karena seluruh khotbah firman kita cuma didasari sama satu hal. Tidak ada jalan lain keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita buka firman Tuhan Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Lalu juga kalau boleh ayat yang mirip ya, Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Apakah dibuka ayatnya? Atau Anda buka di handphone? Oh belum keluar, mungkin harus didoakan dulu baru keluar. Ya, Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Lah ini keluar aja saya nggak kelihatan ini. Padahal saya baru 40 ya. Ya, saya maklum, saya ternyata sudah mulai ya. Bukan minus dong, plus kalau ya, Bapak sudah plus. Saya mau nanya gimana caranya gitu Pak maksudnya. Saya udah mulai gak kelihatan soalnya begitu. Dulu padahal masih semangat kelihatan. Yohanes 10 ayat 9 dan 10 tidak apa-apa. Saya bacakan buat saudara semuanya. Dengarkan dengan baik dan aminkan. Yesus Tuhan berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, kata Yesus, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya.
Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga akan mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Haleluya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mencoba untuk mengenal siapa Yesus Kristus dengan membuat banyak teori di dunia ini. Yesus itu begini, Yesus itu begitu. Kita lihat aja siapa Yesus menurut dirinya sendiri. Di dalam kitab Yohanes itu ada 7 perkataan Yesus tentang akulah kalau kita kenal. Namanya ego eimi bagi kita. Itu yang Yesus ngomong begini, "Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Kalau kita bingung sama apa kata orang, kembali ke Alkitab Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah bicara bahwa Yesus adalah pintu untuk kembali kepada Bapa. Mau digugat seperti apa, mending kita percaya Yesus saja deh udah. Kalau Anda sering baca Yesus begini, Yesus begitu, sudahlah. Kita balik, Yesus ngomong begini dalam firman yang jelas. Tidak ada jalan lain, hanya Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya jalan kembali kepada Bapa. Ketika dia berkata, "Akulah pintu," memang maksudnya secara sederhana kalau Anda tadi masukkan lewat pintu, memang begitu. Tetapi pintu yang dimaksud bukan sekedar pintu, tetapi juga jalan. Artinya begini, kalau kita baca versi Indonesianya sebenarnya agak kurang mantep, ya, kurang pas dikit lah. Karena di dalam bahasa Indonesia yang kita baca tadi berkata begini, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku," dan seterusnya. Yesus berkata, "Akulah pintu." Tetapi kalau kita baca ketika Yesus ngomong apa? Dia ngomong gini, "I am the door. I am the way, the truth, and I am the life." Tahu bedanya nggak Bapak Ibu Saudara? Yang satu ngomong gini, "Akulah pintu." Tapi Yesus nggak ngomong gitu loh. Dia ngomong gini, "Akulah pintu yang itu loh yang dicari orang," gitu. Atau mungkin kalau saya tafsirkan dengan bahasa yang lebih tepat, "Akulah satu-satunya pintu itu loh." Jadi pada waktu itu orang juga cari keselamatan. Mereka juga cari jalan mana yang benar. Dan Yesus bukan bilang begini, "Akulah pintu," berarti salah satu pintu. Tidak. Yesus itu pintu, bukan sembarang pintu yang lain. Nggak usah berkata cakap, saya nggak mau pantun. Ya, Yesus pintu bukan sembarang pintu. Gitu. Kayak Anda nonton di TV-TV, saya nggak mau pantun. Yesus pintu bukan sembarang pintu. Dia satu-satunya pintu. Dia satu-satunya jalan. Iman kita, iman Kristen kita harus kembali kepada itu loh Bapak Ibu Saudara. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menggambarkan Yesus Kristus Tuhan. Selain percaya bahwa tidak ada jalan lain selain nama Yesus Kristus itu yang saya percaya sampai hari ini. Memang seolah-olah menjadi sebuah kesombongan dalam tanda kutip. Kita kalau di dalam sebuah forum teologis gitu, kita ini dibilang orang paling sombong. Mengapa? Karena kita merasa eksklusif, cuman kita yang diselamatkan. Kita bilang mereka, enggak ada jalan lain loh selain nama Yesus. Kita dipukulin Pak kalau kita ngomong di depan mereka langsung loh. Loh, kamu sombong amat sih? Memangnya enggak ada jalan lain? Bukankah saya juga percaya kepada nabi yang hebat? Allahnya kan juga sama katanya. Lalu kemudian kita kan juga mempercayai kitab yang baik. Lalu kita dengan bangga berkata sebagai orang Kristen, "Oh tidak, karena menurut yang saya baca, satu-satunya jalan cuma Yesus Kristus." Wih, sombong bener gitu katanya. Tapi menurut saya ya, tidak ada pilihan lain selain untuk memang agak sombong kelihatannya. Tapi kalau bener ya mau gimana? Ya saya ajak pikir aja ya, saya ajak berpikir nih Bapak Ibu Saudara nih kalau soal cuan cepet nih ya, ngitung begini. Bapak Ibu Saudara, kalau semua agama dianggap sama, ya, mau ikut Kristen sama, di luar Kristen sama, agama ini sama. Kalau semua agama sama aja, saran saya nih, saran ya, pilihan yang murah Pak. Kristen tuh 10% loh mahal. Tahu nggak ada yang 2,5%? Lah kalau semua agama sama, kenapa pilih yang mahal? Kalau Anda percaya semua agama sama loh ya,
Saran saya pilih aja yang murah. Anda ngiri 7,5%. Amin. Kok amin. Malah menurut saya nih, ada ibadah yang Anda bawa jeruk aja juga boleh kok. Anda bawa jeruk juga boleh tuh. Ya Tuhan, saya bawa jeruk ya. Amin, berkati. Boleh loh. Ngapain kita jadi Kristen susah-susah? Kalau semua agama sama, ya, kita kan sering banyak dengar kan, udahlah semua agama sama aja mengajarkan kebaikan. Semua agama sama aja, sering dengar begitu. Semuanya baik, Allahnya sama katanya. Semua agama sama. Oh tidak Pak, agama kita tidak sama. Yesus Kristus tidak mendatangkan agama di dunia ini. Dia menjadi satu-satunya jalan keselamatan, itu loh yang beda. Yang beda dari Kristen adalah kita punya Yesus Kristus, jalan keselamatan. Yang lain tidak punya. Kalau semua agama sama, pilih yang murah. Tidak usah pilih yang mahal-mahal Pak. Tapi saya tahu nih sebenarnya dalam hati kita, sekalipun kita tahu. Jadi Kristen tidak susah, tidak gampang loh Pak. Anda tahu nggak kalau orang Kristen ditampar pipi satu, suruh ngasih pipi yang lain loh sama Tuhan itu. Apakah ada ajaran yang begitu? Bukankah ada ajaran di sana kalau engkau ditampar engkau boleh bunuh dia? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kristen enggak gitu loh. Berdoalah bagi setiap mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau Anda yang jahat sama Anda disuruh doain. Masih belum kita harus memberi kepada banyak orang. Kita masih mempersembahkan sesuatu. Kita melayani Tuhan. Jadi Kristen itu mahal loh Pak. Tapi saya yakin sebenarnya mengapa kita tetap memilih Kristus sampai hari ini? Karena kita tahu sebenarnya dalam hati kita bahwa tidak semua agama sama. Kita hanya percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Iman itu yang penting di masa sekarang ini Bapak Ibu. Sebab yang paling banyak digoyahkan di masa sekarang adalah mengenai siapa Tuhan kita. Kalau Anda pernah dengar beberapa waktu yang lalu, mana mungkin Bapak kok bisa punya anak? Tuhan mana yang bisa punya anak? Tuhan itu ya satu, kan gitu toh. Kalau saya loh Pak, ya ini kalau saya enggak tahu pemahaman gimana. Menurut saya Alkitab itu enggak ngajarin Tuhan itu satu loh. Tuhan itu ngajarin satu-satunya Tuhan. Lah kalau sekarang dia jadi Allah Bapa, ya biarlah wong dia Tuhan. Kalau dia jadi Allah Anak, ya biarlah wong dia Tuhan. Saya tanya deh sama Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan kira-kira bisa menjelma jadi matahari, Anda percaya enggak Tuhan bisa begitu? Sampai hari ini tuh masih ada orang menyembah matahari loh Pak, saya kasih tahu. Jadi kalau tiap pagi matahari terbit, mereka tuh ngasih kesesembahan. Karena mereka tahu matahari itu jelmaan Tuhan salah satunya. Mereka bukan orang percaya Yesus, menganggap, oke deh, yang lain ini lebih jelas. Kalau misalnya nih, mohon maaf nih, kalau Allah, Tuhan bisa menjelma menjadi binatang, Anda percaya apa tidak? Tuhan bisa begitu. Ya wong dia Tuhan kok bebas. Ada agama sampai sekarang yang percaya binatang tertentu itu jelmaan Tuhan loh Pak. Tahu nggak di mana misalnya? India. Misalnya nih ya, Anda kalau di India lihat sapi nyebrang, itu mobil berhenti Pak. Tuhan itu. Loh, karena mereka percaya Tuhan tuh bisa menjadi apa saja, wong dia Tuhan. Kenapa kita pusing Tuhan kok bisa punya anak? Loh wong dia Tuhan, biarlah dia menjadi Tuhan. Yang penting Tuhan itu adalah satu-satunya jalan yang kita percaya. Dia mau menjelma jadi apa saja, ya biarlah wong dia Tuhan. Kadang-kadang kita yang suka berlebihan menafsirkan segala sesuatu. Kadang-kadang kita yang pengen jadi Tuhan. Apalagi iman kita digoyahkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Suatu kali saya pernah kumpul di tengah-tengah orang yang tidak seagama percaya dengan saya. Lalu mereka tanya begini, bro sudahlah, Yesus itu manusia katanya gitu. Yesus itu manusia, tidak mungkin ada yang namanya manusia itu bisa menjadi Tuhan. Sejak dari dulu kala nih sejarah mengatakan, tidak pernah ada nih namanya manusia. Lalu lahir jadi manusia, lalu jadi Tuhan. Tidak pernah ada. Wih, keren banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini orang-orang nih bukan seagama dengan saya, seperti saya. Digituin Pak saya. Saya deg-degan, takut. Tapi saya tahu bahwa saya punya iman kepada Yesus Kristus. Dan saya jawab begini Bapak Ibu Saudara sama mereka. Dengan penuh kasih saudaraku. Saya percaya bahwa tidak ada manusia manapun yang layak disembah jadi Tuhan.
termasuk nabi yang banyak dipercaya sama orang. Tidak ada manusia layak disembah jadi Tuhan. Tapi mohon maaf nih ya, Yesus yang saya sembah, dia bukan manusia jadi Tuhan. Dia Tuhan jadi manusia untuk mengasihi kau dan aku. Dan dia akan tetap Tuhan sampai selama-lamanya. Yesus bukan manusia jadi Tuhan, Pak. Jangan keliru dengan konsep itu. Dibilang kamu kan Yesus tuh lihat manusia lahirnya di kandang. Mana ada dia mati lalu bisa disembah jadi raja. Oh tidak Bapak Ibu Saudaraku. Yesus tidak pernah dia manusia jadi Tuhan. Bukan. Dia sejak dulunya Tuhan. Karena kasihnya dia jadi manusia demi Anda dan saya. Yesus Tuhan dari semula. Yesus Raja dari semula. Dia yang merendahkan diri. Supaya kita dapat melihat dia sebagai yang sulung dari semua kita. Memberikan teladan. Dan dia berkata, I am the door. Kalau engkau mau pulang, ikut aku kepada Bapa. Keren banget gak Tuhan kita Bapak Ibu Saudara? Dengan itu saya percaya bahwa tidak mungkin Yesus bukan Tuhan. Pasti dia Tuhan. Mau didebat sebagai apapun Yesus Tuhan. Tidak ada yang pernah punya sejarah sebanyak Yesus. Itu sungguh luar biasa. Maka iman saya sampai hari ini tetap berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada apa? Nama. Itu iman kita loh Pak. Amin. Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan. Akulah satu-satunya pintu. Kurang apa lagi Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sampai mau tinggalkan Yesus, kurang apa lagi saya tanya? Akulah satu-satunya pintu. Kalau kita baca Efesus 1 ayat yang ketiga, kalau saya tidak keliru. Mari kita buka sama-sama. Efesus yang pertama. Efesus yang pertama benar. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Tadi Yesus berkata bahwa dia adalah satu-satunya pintu supaya kita dapat kembali pulang kepada Bapa. Tetapi juga Yesus berkata, terpujilah Allah Bapa dan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kalau lengkap nih versinya begini. Yesus ini perantara kata firman. Perantara apa? Perantara supaya kita yang tidak percaya melalui Yesus dapat kembali pulang kepada Bapa. Amin. Lalu juga ternyata Bapa itu punya kebaikan. Kita bilangnya sebagai berkat. Yesus juga inilah perantara segala berkat rohani supaya dapat sampai kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam nama Yesus. Jadi Yesus ini pintu supaya kita pulang kepada Bapa, tetapi juga kebaikan Bapa sampai kepada kita. Lengkap banget gak itu Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara? Sudah kita diselamatkan, diberi jalan, Yesus juga menjadi perantara supaya berkat daripada sorga sampai kepada Anda dan saya. Kalau Anda baca di dalam Efesus 1, ya itu kalau saya tidak keliru ada sekitar mungkin 10 kali kata di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Jadi semuanya diberikan di dalam Kristus Tuhan. Yang pertama tadi kalau kita baca, kita sebelum dipilih supaya kudus dan tidak bercacat, dijadikan anak-anaknya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita dijadikan anak-anaknya salah satunya. Saya di dalam rumah itu punya anak angkat dulu Pak, waktu saya tinggal di daerah di Yogyakarta. Dan satu hal yang saya ingat banget dari hal ini itu begini. Kalau papa saya pulang dari kerja, lalu kemudian dia bawa hadiah. Dia bilang gini, anak-anak, ayo papa punya sesuatu. Itu termasuk anak angkat saya juga dipanggil loh. Sekalipun anak angkat. Kakak angkat saya itu kan anak angkatnya papa. Jadi sekalipun anak angkat tetap dipanggil dia. Tetap dapat hadiah enggak? Tetap, padahal siapa? Anak angkat. Kalau dibilang, anak-anak ayo makan, termasuk anak angkat ikut makan apa enggak? Ya ikut makan tuh. Jadi ketika saya ngelihat gini,
Oh, ini yang dimaksud diangkat jadi anak di dalam Yesus ya. Waktu kita pergi ke daerah dingin, saya dibelikan jaket, kakak saya dibelikan jaket, anak angkat dibelikan jaket sama papa saya. Kok sama ya anak angkat sama anak beneran? Dari situ saya memahami ketika firman ini bilang gini, di dalam Kristus kita diangkat jadi anak. Diapain? Disetarakan dengan anak-anaknya. Kita diangkat jadi anak, artinya apa? Semua yang dijanjikan sejak semula. Nanti Anda baca di ayat yang keberapa, 11 atau berapa. Yang dijanjikan dengan semula, diberikan, dimateraikan oleh Roh Kudus kepada semua anaknya. Loh, termasuk kita dong hari ini. Ya, di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus, Pak. Itu berkat yang asli semua dikasih dalam Yesus Kristus. Jadi kalau disimpulkan dengan sederhana, kurang lebih begini. Yesus inilah sekali lagi satu-satunya jalan, gak ada jalan lain supaya Anda dan saya dapat selamat kembali kepada Bapa di surga. Lalu kemudian selain daripada itu, selain kita sambil menantikan nanti kedatangannya kedua kali, Yesus berkati kita di dalam Yesus, dipenuhkan kebutuhan di dalam Yesus, diangkat jadi anak di dalam Yesus, dimateraikan di dalam Yesus, semuanya di dalam Yesus dikasih juga sama kita. Jadi kalau iman Kristen ini ngerasa kita masih kurang, saya tanya, kurang apa lo dari Yesus Kristus Tuhan? Anda butuh apa lagi kira-kira dari Tuhan? Anda kekurangan, berkat rohani dikasih di dalam Yesus. Anda sakit butuh mujizat, mujizat terjadi di dalam Kristus. Anda butuh janji untuk dipercaya sampai nanti selamat, dikasih juga di dalam Yesus Kristus, dimateraikan oleh Roh Kudus. Kurang apa kadang-kadang kita ini kok sama Yesus kok enggak percaya. Kadang-kadang iman kita mudah goyah. Padahal Yesus sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita ini agak keliru ya. Mungkin iblis punya cara lain sehingga kita ini meninggalkan Tuhan dengan cara yang unik. Kita lebih memilih berkat-berkat yang, maaf ya saya bilang, berkat-berkat palsu dibanding berkat yang sesungguhnya di dalam Yesus. Menurut saya itu adalah sebuah, kok kita jadi orang Kristen kok maaf ya, agak kurang pinter gitu, masih goyah imannya kadang-kadang. Ditawarin sama hal yang ini kok masih mau. Saya dulu pernah doain orang nih minta didoain begini, ya encim-encim tante-tante, didoain ke rumahnya, saya datang mau didoain apa? Yang pertama saya ini diganggu setan kayaknya. Saya tanya mbaknya, mbak emang di rumah ada setan? Nggak tahu, cuman ibu kok yang ngerasa. Oh ya udah, oke enggak apa-apa. Ya saya tanya dulu. Terus habis itu mau didoakan apa lagi? Saya ini kadang-kadang kok ngerasanya masa tua saya ini makin seret ya. Oh ya udah enggak apa-apa. Mau didoakan diberkati Tuhan kira-kira gitu supaya Tuhan kasih karunia-Nya ada. Oke boleh. Saya datang ke rumahnya. Walah lah di rumahnya itu Bapak Ibu Saudara, lah dewanya banyak. Jadi patung Yesus ada juga, patung Maria ada juga, dewa-dewa Buddha itu ada juga. Lalu kemudian ada sumber-sumber kekayaan yang lain lah, Kuan Im, Kuan Kong, Syekh Baba dan lain sebagainya. Lah saya tanya, kenapa kok Anda beginian doa? Ya siapa tahu kalau nanti saya doa ke satu ndak berkati saya doa sama yang lain. Loh, iki imannya piye tadi model gimana? Kok bisa ya? Ada orang yang kadang-kadang bisa ketipu gitu loh. Kok dia bisa milih, lah kalau Yesus aja dianggap sebagai berkatnya ndak asli, yang lain apa lagi loh? Menurut saya sih begitu. Iman Anda bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tetap percaya Yesus apa enggak? Lu jangan-jangan kita juga gitu. Nanti ditawarin investasi bodong mau lagi. Loh itu kan udah kelihatan berkat palsu toh. Harusnya kan kita tahu berkat yang asli itu enggak gitu cara kerjanya. Berkat daripada Yesus itu enggak begitu cara kerjanya. Tapi kadang-kadang memang kita keliru kok, kita salah. Ini saya punya ilustrasi ya, saya punya ilustrasi sederhana. Bapak Ibu Saudara, saya itu pertama kali ke Jakarta, itu naiknya motor. Saya itu belum punya macam-macam seperti sekarang. Jadi pertama kali saya beli mobil, itu alasannya sederhana. Karena pacar saya enggak mau naik motor. Sombong apa enggak kira-kira? Dipacarin apa enggak kalau kayak gitu? Loh, pacar saya itu dulu enggak mau naik motor. Ya itu yang jadi istri saya sekarang. Saya tanya kenapa? Saya itu sebenarnya awalnya jengkel. Tapi setelah dia menjelaskan, saya paham alasannya. Alasannya gini, oke? Sayang, aku tuh bukannya enggak mau naik motor. Dulu saya tinggalnya di Tanjung Duren, kalau ngapel itu biasanya nge-mallnya di Taman Anggrek.
Jadi rumah dia di Cengkareng, jadi saya dari Tanjung Duren ke Cengkareng dulu naik motor, jemput dia ke Taman Anggrek gitu loh ceritanya. Kalau cinta mula-mula itu jauh dianggap dekat, memang begitu. Namanya cinta mula-mula. Kalau sekarang kamu di mana jauh, nge-grab aja dah sayang, males gitu ya. Cinta mula-mula emang lain. Jadi saya naik motor dulu jauh dari Cengkareng naik ke Taman Anggrek. Dia bilang gini, bukannya saya enggak mau naik motor sayang, tapi gini, waktu saya kencan sama kamu tahu nggak, kalau kita janjian jam 6, saya tuh dandan dari jam 3. Ya, cewek-cewek bener apa enggak ya, kalau kencan gini. Dia bilang gini, aku tuh dandan. Dan tahu enggak yang paling ribet, paling lama itu ngapain? Mandi? Enggak. Make up tuh juga enggak perlu ribet-ribet. Tahu enggak yang paling lama ngapain sayang? Rambut. Ngeblow rambut itu loh supaya, nah modelnya kayak gini loh, lurus, terus keriting, ngembang gitu. Kayaknya kalau kencan kan pengen begitu kan. Dan dia bilang gini, sayang kalau aku naik motor sama kamu, udah 1,5 jam, 2 jam, pakai helm sampai Taman Anggrek, ya. Ini atas ini lepek, nguncup, bawahnya ngembang sayang. Itu aneh banget katanya. Jadi bukannya aku tuh enggak mau naik motor, mau sih, cuman pakai helmnya itu susah. 1,5 jam ngeblow supaya ngembang, oh pakein helm, sininya nguncup sayang, bawahnya itu jelek banget ngembang. Oh gitu ya sayang, sorry saya enggak tahu. Nah itu yang bikin saya semangat naik mobil. Nah cerita naik mobil ini yang buat saya sampai sekarang jadi sebuah iman dasar kepercayaannya saya sama Yesus Kristus. Ceritanya gimana? Saya dianterin sama om saya udah enggak punya papa. Waktu saya ke Jakarta saya udah enggak punya papa saya sudah meninggal. Saya enggak punya gambaran keluarga dekat di Jakarta. Saya punya kenalan. Kenalan saya ini salah satu orang sukses di Jakarta, perusahaan kontraktor lumayan gede waktu itu. Dia nganterin saya ke pameran di Kemayoran. Ya di Kemayoran, pameran mobil itu. Ya bukan PRJ dulu apa namanya ya, kalau pada waktu itu lain lah. PRJ kan bukan mobil semua. Kalau ini pameran mobil dulu di Kemayoran. Mayoran apa Senayan lah, sekitar situlah pokoknya pameran mobil. Lalu kemudian saya dianterin dia, om bantuin saya cariin mobil om. Budgetmu berapa? Budget saya segini, murah. Ya budget saya murah, enggak punya uang banyak. Bisa dicicil masuk, yang penting beli. Wah beli apa ya? Dia juga enggak ngerti mau beli apa. Lalu dia nganterin saya, itu orang aneh. Dia niat nganterin saya, nganterinnya sampai di depan pintu, saya disuruh turun, nanti kalau sudah selesai, telepon saya. Loh ini niat nganterin apa ora tuh mau ngiki. Saya itu jengkel, udah dianterin, di drop di depan pintu. Terus kemudian kamu turun, nanti kalau udah selesai telepon saya. Saya ini kesel sebenarnya sama dia. Lalu kemudian, saya akhirnya nggak ngerti, om jangan gitulah, temenin loh, saya nggak ngerti belas mobil ini gimana. Saya ambilin brosurnya, saya ketemu dia, om, minta pendapat dong, saya beli yang mana. Dia enggak jawab apa-apa, lalu kemudian dia ngajak pulang. Jadi saya ini kesal sebenarnya sama dia waktu dianterin. Lalu di mobil saya itu curhat sama dia. Om, kamu tuh kan niat nganterin saya. Kamu saya anggap sebagai orang yang saya tuakan. Saya udah enggak punya apa-apa. Tolong beri saya masukan beli yang mana, uang saya sekian. Lalu dia menjawab seperti ini. Alvin, bukannya saya itu enggak mau bantuin kamu. Mohon maaf, saya bukannya enggak mau bantuin kamu. Ya, saya takutnya kalau jawab, nanti kamu sakit hati sama saya. Dia bilang gitu. Lalu dia mengeluarkan sebuah kalimat yang sampai saya ingat baik-baik. Yang ini jadi dasar iman saya ini sampai hari ini. Aneh, saya mempelajari iman Kristen dengan cara yang aneh. Dia bilang begini, Vin, kamu tahu toh sejak 5 tahun, berapa tahun yang lalu, saya tuh dikasih mobil sama kantor, itu telur bagi 3. Ya, tahu ya mobil apa? Ya, oke. Saya di kantor itu cari mobil, dikasih mobil itu begitu, sudah 5 tahun lebih belakangan ini. Jadi tiap berapa tahun saya disuruh ganti mobil, setiap hari aku naik ini. Kalau kamu tanya mobil-mobil yang itu tadi kamu bawa, yang harganya segitu, takutnya aku akan bilang semuanya jelek, nggak ada yang bagus. Daripada aku jawab, nanti kamu sakit hati. Aku nggak jawab, karena aku juga nggak tahu mobil itu bagusnya apa. Masuk akal nggak kira-kira? Sombong kan? Sombong. Tapi benar tidak? Saya digituin, ngerti loh ya. Oh paham saya, benar juga ya. Anda bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada setiap orang setiap hari ini ya, setiap hari nyetil mobil yang udah paling bagus, setiap hari. Terus kamu ditawarin mobil yang harganya di bawah 100 juta, mau apa enggak? Anda akan bilang bagus mana mobilnya? Anda akan bilang mobil ini bagus loh om. Ya
Bagusnya apa ya? Oh, dia udah naik yang paling bagus kok setiap hari loh. Setiap hari ke kantor. Kadang disupirin, dia nyetir sendiri. Nanti tiap 3 tahun dibeliin lagi sama kantornya. Mau nambah nggak Pak? Beli yang lebih bagusan. Setiap berapa tahun naik yang bagus, terus disuruh ganti mobil murah. Dia bilang gini, semuanya takutnya jelek, Vin, aku bilang. Supaya hatimu nggak sakit, aku nggak jawab. Karena aku nggak tahu bagusnya apa. Lah maksudnya gini loh Bapak Ibu Saudara. Dengan seluruh usaha yang Anda sudah lakukan sampai hari ini. Seluruh ibadah yang kita sudah buat sampai hari ini. Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya jalan yang paling baik yang Anda hidupi sampai sekarang? Kalau Anda percaya Yesus Kristus Tuhan, mestinya uang tidak begitu menarik loh buat kita. Mestinya jabatan tidak begitu menarik loh buat kita. Kenapa? Kan kita udah hidup di yang paling baik. Berkat yang asli dari sorga. Kenapa masih serakah sama uang? Kenapa masih serakah sama jabatan loh Bapak Ibu Saudara? Aneh kan? Kita udah ngomong, aku sudah punya yang terbaik dari sorga. Aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya jalan, ibadah, nyanyi, kita persembahan, kita melayani, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Tapi ada momen ketika kita ditawarin keserakahan dan uang, kita tinggalkan tuh Yesus Kristus Tuhan. Kok aneh ya? Yakin enggak Yesus Kristus Tuhan yang terbaik? Jangan-jangan kalau kita tarik dalam iman kita, kita masih belum percaya juga. Kita udah naik mobil yang paling mahal, ditawarin mobil murah. Oh bagus juga, tukeran yuk. Nah itu kan orang aneh toh. Itu orang agak stres loh Bapak Ibu Saudara kalau begitu. Kalau om saya hari itu mau saya ajak, saya pertama kali beli adalah mobil Kia Picanto, harganya 70 juta. Ditukar sama mobil yang tadi, terus om saya bilang gini, mau yuk mobilmu lebih bagus. Orang stres toh. Nah itu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya Yesus Kristus Tuhan, lalu Anda lihat di luar sana. Kok ada ya orang bisa jual Yesus untuk kekayaan? Orang stres Pak. Belum sembuh dia. Mengapa? Kan sudah naik yang terbaik, hidupi yang terbaik. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, yakin enggak sekali lagi? Yesus itu enggak ada jalan lain loh. Jadi enggak perlu ngomongin yang lain-lain nih. Enggak usah ngomongin soal ada begini, ada begitu. Ada jalan lain, ada apa. Tidak ada. Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya jalan. Enggak ada nama lain selain daripada Yesus Kristus yang kepadanya dikaruniakan nama untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan juga memberikan segala berkat rohani dari sorga untuk kita terima di dalam Kristus. Sudah yang terbaik. Kita hidupi sampai sekarang. Itulah iman kita di dalam Tuhan. Nggak usah dengerin pengajaran-pengajaran yang lain itu Bapak Ibu Saudara. Yang ngomong begini, ngomong begitu. Oh tidak, saya percaya Yesus Kristus Tuhan satu-satunya jalan. Selesai iman kita begitu. Jadi kalau kita simpulkan secara singkat sederhananya ginilah. Yesus menjanjikan kita bukan cuman kesenangan, dia janjikan kita kepuasan, kata firman Tuhan. Akulah pintu. Akulah pintu. Yang lain ini pencuri, dia membinasakan. Kelihatannya baik, tapi membinasakan. Akulah pintu. Kalau engkau hidup lewat aku, engkau akan menerima kelimpahan di dalam Tuhan. Janji Tuhan, bukan janji siapa-siapa. Janji Tuhan. Anda tahu artinya kepuasan, Bapak Ibu Saudara? Kepuasan itu beda sama kenyang. Kenyang tuh kita sudah lumayan gitu. Tapi kalau puas tuh sebuah kata yang lain. Kalau kenyang tuh Anda makan bungkusan nasi padang tuh loh, kamu kenyang. Bungkus gitu, nasinya banyak, kuahnya banyak, dagingnya kecil gitu. Tapi kalau menurut saya puas tuh makannya lain. Nasinya dikit aja, tapi dikasih ayam, sayur, ikan, lain-lain. Makanya dikit-dikit pelan-pelan, kenyangnya enak gitu, lain rasanya. Yesus tuh tidak janjikan kekenyangan loh. Barang siapa lapar dan haus, datang. Kau akan dipuaskan kok sama Tuhan. Kelimpahan dijanjikan Tuhan, puas di dalam Yesus. Puas tuh artinya udah puas, udah cukup. Itu yang Tuhan janjikan. Kurang apa lagi Yesus Kristus Tuhan. Nggak capek-capeknya saya bicara Yesus Kristus Tuhan. Lawang cuman dia kok. Saya percaya. Haleluya dan amin sampai selama-lamanya. Jangan salah pilih jalan ya Bapak Ibu Saudara. Jangan salah pilih jalan yang lain. Tidak ada manusia manapun bisa menyelamatkan kita. Selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya takutnya ragu gitu.
Iya, kekasih jiwa kita sampai selama-lamanya. Manusia itu enggak bisa selamatkan juga. Mau hebat, mau apa, jangan mengkultuskan manusia. Sekalipun gerejanya besar, sekalipun hebat, jangan mengkultuskan manusia. Manusia enggak akan pernah bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, dia enggak pernah manusia jadi Tuhan. Dia apa? Dia Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan dia bawa segala berkat rohani untuk memberikan kepuasan, kelimpahan bagi setiap yang percaya. Sampai suatu saat Anda dan saya pulang kepada Bapa selama-lamanya hidup bersama Yesus Kristus Tuhan. Dia satu-satunya jalan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Perkuat, perteguh iman kami. Perkuat, perteguh kembali percaya kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami hidup di zaman di mana Tuhan diragukan. Kami hidup di zaman di mana kuasa-Mu ditangguhkan dengan banyak ilmu dan lain sebagainya. Hari ini kami mau kembali percaya dan sampai selama-lamanya kami tetap percaya. Tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus Tuhan. Engkau juru selamat kami, Engkau penolong kami. Engkau Tuhan bagi setiap kami yang percaya, Tuhan. Ampuni setiap kami yang kadang kami memilih untuk tidak bijaksana. Memilih berkat-berkat palsu yang kelihatannya baik, yang seolah-olah memuaskan kami. Bisa berupa harta, bisa berupa kekayaan atau sukacita atau perhatian, atau berupa hal yang lain. Kami pikir itu adalah hal yang baik. Tetapi ajarkan setiap kami untuk tidak bodoh dan menjadi bijaksana, Tuhan. Kami pilih berkat yang asli, yaitu daripada Tuhan. Kalau sampai hari ini kami sudah mempertahankan iman kami dan hidup di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ajarkan iman kami teguh untuk menolak segala tawaran di luar Tuhan. Sebab kami tahu kami sudah hidup di dalam yang terbaik sampai hari ini. Kami tahu itu tidak akan digantikan oleh apapun. Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja sampai selama-lamanya. Ajar kami untuk kembali iman kami teguh. Kami mau percaya di kolong langit ini tidak ada nama yang kepadanya diberikan kuasa untuk menyelamatkan selain daripada nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyatakan dirimu. Engkau Tuhan jadi manusia. Sehingga kami boleh lihat Yesus dan Engkau memberikan teladan sampai kami pulang kepada Bapa. Kami tahu hidup kami cuma sementara. Seperti uap saja kata firman. Ajar kami sampai akhir hidup kami untuk percaya kepada Yesus. Sebab kami rindu untuk nanti suatu saat pulang kepada Bapa. Lalu kemudian kami boleh hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau dalam kekekalan yang indah. Kami tunggu waktunya, kami siap, iman kami tidak tergoncangkan. Kami percaya kepada Yesus satu-satunya jalan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita bersama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang diberkati siang ini. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilakan pada yang bertugas. Shalom Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama di ibadah umum setiap jam 8 pagi dan jam 10 pagi di tempat kami. Kami mengundang anak muda untuk datang ke ibadah youth pada jam 12 siang setiap hari Minggu. Kami tunggu kehadirannya. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Oma Opa. Kami dari Sekolah Minggu mau mengundang untuk membawa anak maupun cucunya untuk boleh hadir di Sekolah Minggu, ibadah bersama di kebaktian jam 8 dan jam 10 pagi di gereja ini. Sampai ketemu di Sekolah Minggu, Tuhan memberkati. Halo Oma Opa, jangan lupa hari Rabu ada ibadah umas jam 10 pagi. Ditunggu ya kedatangannya, terima kasih. Kami mengundang semua jemaat terkasih untuk hadir bersama kami setiap hari Sabtu jam 6 pagi di tempat ini di dalam doa pagi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di ibadah full setiap Kamis pukul 7 malam di tempat ini.
Kami tunggu kehadirannya. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui akte persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di bawah ini atau melalui tulis dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Pertama kami atas nama Gembala, Pengerja dan Jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Alvin di tempat ini. Tuhan berkati. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Bapak. Bapak terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah ditabur Tuhan. Bapak kami memberkati Tuhan saat ini Tuhan untuk Bapak Pendeta Alvin Kurniawan Tuhan. Dalam firman-Nya Tuhan kami percaya Tuhan, biar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Berkati Tuhan Bapak Alvin Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, dalam keluarganya Bapak, dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang dikerjakan yang Kau buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan. Untuk juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan dan wakil Tuhan, juga Bapak Pendeta Kiki di Dayan 1D Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap pelayanan beliau Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap mereka Tuhan, dimanapun beliau ditempatkan Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan Bapak. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Hari Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, biar Tuhan memberikan kesehatan Bapak, Kau berikan kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan dalam mengembalakan setiap jemaat di Gading Nias Bapak. Berkati Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan, juga Ibu Gembala kami Ibu Devi Tuhan, dan juga ketiga anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberikan kesehatan pada setiap mereka Bapak. Berkati setiap usaha pekerjaan Pak Hari Bapak. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan terus memberikan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati Tuhan setiap jemaat kami Bapak yang setia beribadah di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan Kau memberkati Tuhan keluarga demi keluarga Bapak. Berkati Tuhan setiap apapun yang mereka butuhkan Bapak. Kami percaya juga Tuhan saat ini kami berdoa Tuhan setiap mereka yang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan Kau berikan di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang masih memiliki kekurangan Tuhan Kau mencukupkan segala sesuatunya Bapak. Kami percaya juga Tuhan saat ini mereka yang mengalami keterikatan Tuhan Kau bebaskan semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap jemaat yang setia beribadah di tempat ini Tuhan, Engkau Allah yang memberkati dengan berkat yang berlimpah Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang melayani tempat ini Tuhan, setiap pengerja kami Tuhan melayani di ibadah pagi ini Tuhan, mulai dari worship leader Tuhan, imam-imam musik Tuhan, multimedia Tuhan, aser, pendoa, guru-guru sekolah minggu Bapak. Berkati setiap kami Tuhan, biar setiap pelayanan kami Tuhan semua boleh menyenangkan Engkau Bapak. Biar perkenanan-Mu Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk Gading Nias Tuhan. Kami percaya Tuhan, Gading Nias Tuhan Kau lawat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya dengan sepakat, kami percaya Tuhan 1000 jiwa akan kami rebut di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati gereja ini Tuhan dengan berkat-Mu Tuhan. Biar gereja ini Tuhan boleh menjadi berkat dari setiap tempat ini Bapak. Gading Nias terus dipulihkan Bapak. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan turun untuk Gading Nias Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan kami memberkati bangsa kami Tuhan. Shalom Indonesia Tuhan. Kau berkati Indonesia Bapak. Berkati Tuhan setiap pemimpin bangsa kami Bapak. Mulai dari Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Juga wakilnya Tuhan. Dan seluruh jajarannya Tuhan dari pemerintahan. Dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan pada setiap mereka roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk pemilu tahun 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang campur tangan Tuhan. Kau yang memilihkan seorang pemimpin yang nasionalis dan toleran Tuhan. Dia pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami berkati Indonesia Tuhan. Terjadi pertobatan yang besar untuk Indonesia Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan. Ekonomi Indonesia semakin diberkati Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan yang datang beribadah di pagi ini Tuhan. Kau Allah yang terus memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami meninggal tempat ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat.
melalui hambanya. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan. Ibadah kami sudah selesai pada pagi hari ini. Tapi ibadah yang sejati menyenangkan Tuhan lewat seluruh hidup kami. Itulah ibadah kami setiap hari. Biar lewat perkataan, tindakan, perbuatan kami menyenangkan Tuhan dan berkenan bagimu ya Tuhan. Kami akan undur dari tempat ini, kami percaya setiap kami disertai, diberkati Tuhan. Arahkan hati, pikiran, tanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan. Diberkati rumah tanggamu oleh Tuhan. Diberkati keluarga besarmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkati pelayananmu oleh Tuhan. Diberkati pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati setiap cita-cita keinginanmu oleh Tuhan. Diberkati setiap langkahmu oleh Tuhan. Diberkati studi pembelajaranmu oleh Tuhan. Dan kiranya apapun yang dikerjakan oleh hidupmu menjadi keberhasilan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang undur dari tempat ini, bawalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Bawalah cinta kasih persekutuan yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin.